Bu Etta. Waalaikumsalam maksudnya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Etta yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan seksi wawancara. Nah, pada wawancara ini saya ada tugas dari modul 3.1 program guru penggerak, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah. Nah, di sini modul 3.1 ini itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentang adanya dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk dilema etika itu adalah situasi ketika harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan itu semuanya benar tetapi bertentangan. Kemudian untuk rujukan moral itu adalah situasi yang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi saya ditugaskan untuk mewawancari ibu. Ya, kira-kira ada waktu gitu. Ada maksudnya. Oke. Yang pertama ini Bu, yang perlu saya tanyakan yaitu selama ibu memimpin itu bagaimana cara ibu itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, seperti kasus dilema etika atau rujukan moral. Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, penting untuk mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut. Jika keputusan yang harus diambil melibatkan pilihan antara dua opsi yang saling bertentangan dan memiliki konsekuensi moral yang signifikan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai dilema etika. Namun, jika keputusan yang harus diambil terutama didasarkan pada tekanan sosial atau budaya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai rujukan moral. Cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan meningkatkan kesadaran kita tentang isu-isu etika dan moral yang mungkin timbul di sekolah. Kesadaran kita tentang isu-isu tersebut kemudian dipelajari tentang kasus-kasusnya dan cara untuk mengatasinya. Ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi masalah lebih cepat dan memberikan solusi yang lebih baik. Kemudian ibu yang kedua, ini selama ibu memimpin, ini bagaimana cara ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama-sama penting, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pertimbangkan dan identifikasi nilai-nilai yang terlibat. Jadi dalam sebelum mengambil keputusan, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut dan mengidentifikasi nilai-nilai mana yang lebih penting dalam konteks situasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Nah, dalam mempertimbangkan ini, dampak keputusan tidak hanya dalam waktu dekat, tetapi juga dalam jangka panjang dan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai yang penting. Kemudian yang keempat, pertimbangkan kemudian ini semua alternatif ya, semua alternatif penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya lakukan analisis terhadap semua alternatif penyelesaian masalah, baru ambil keputusan. Setelah keputusan nanti diambil, maka kita harus komunikasikan kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir adalah kita lakukan evaluasi terhadap hasil keputusan yang telah diambil. Begitu, Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu langkah pertama mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari berbagai sumber.
Jangan hanya satu pihak saja, Pak. Kemudian identifikasi tujuannya, lalu cari berbagai alternatif penyelesaian masalah, kemudian evaluasi segala alternatif penyelesaian tersebut. Baru nanti kemudian ambil keputusan. Setelah keputusan nanti diambil, maka kita harus komunikasikan kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir kita lakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Kemudian hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang pertama yaitu refleksi diri, Pak. Langkah yang pertama ini untuk mengatasi kasus dilema etika adalah refleksi diri dan mempertimbangkan nilai-nilai dan keyakinan pribadi diri saya sendiri. Yang kedua yaitu evaluasi situasi secara komprehensif. Jadi dalam kasus dilema etika seringkali ada kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan secara komprehensif situasi tersebut dan mengumpulkan informasi yang cukup tentang semua aspek yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penting untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Kemudian yang keempat, konsultasi dengan orang lain yang memiliki perspektif yang berbeda atau pengalaman yang relevan. Yang selanjutnya, keputusan itu diambil, langkah terakhir adalah mengambil tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Sangat luar biasa, Ibu. Nah, selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ini ya Pak Iya, ya. tantangan. Untuk tantangan itu yang pertama kompleksitas kasus. Jadi kasus dilema etika kan biasanya sulit untuk dipecahkan karena melibatkan dua hal yang sama-sama benar. Untuk yang kedua yaitu keterbatasan informasi. Seringkali kita mendapatkan informasi yang tidak lengkap, sehingga dapat mempengaruhi dan mempersulit dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu waktunya terbatas, Pak. Jadi keputusan yang harus diambil dalam waktu yang terbatas ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Karena kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu tekanan dari luar. Begitu, Pak. Jadi hal-hal yang selama ini jadi tantangan, yang pertama kompleksitas, yang kedua keterbatasan informasi, yang tiga adanya waktunya yang terbatas juga, terus yang terakhir adalah tekanan dari luar, Ibu. Nah, selanjutnya ini ada lagi, Ibu. Apakah Anda ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa biasanya yang dilakukan? Begini Pak, pada umumnya penyelesaian kasus dilema etika di sekolah itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar tidak memperburuk situasi atau menimbulkan konflik yang lebih besar. Seringkali kasus dilema etika juga memerlukan diskusi dan konsultasi dengan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, mengatur jadwal untuk pertemuan atau konsultasi dapat membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika secara efektif dan juga tepat waktu pastinya. Namun penting untuk diingat bahwa setiap kasus dilema etika ini memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda-beda, sehingga prosedur yang tepat dapat berbeda-beda untuk setiap kasusnya. Jadi beda-beda ya setiap kasus. Nah, kemudian adakah ini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu terutama dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, tentunya penting untuk melibatkan perspektif atau masukan dari semua pihak yang terkait. Itu termasuk siswa juga,
orang tua, guru, staf, dan juga tidak ketinggalan ini komite sekolah karena sebagai mitra sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, kira-kira terdapat beberapa pembelajaran pasti yang dapat dipetik dari pengalaman tadi. Nah, kira-kira pelajaran atau pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa saja Ibu? Itu dari sumber-sumber yang ada ya, terdapat beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama, pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etika yang terkait dengan kasus tersebut, seperti keadilan, kejujuran, dan juga empati. Karena empati ini sangat penting ketika itu merasakan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Yang kedua itu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk siswa, orang tua, guru, dan juga staf sekolah. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda dan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya memiliki pedoman atau prosedur yang jelas dan terstandarisasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi harus ada pedoman dan prosedur yang sudah standarisasi. Nah, yang terakhir itu berarti sudah cukup ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin Ibu Hepta Marina selaku Kepala Sekolah SD Negeri Merak 03. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lasito selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mauslor 02 yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara. Adapun kegiatan wawancara ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dari program Guru Penggerak, di mana dalam modul tersebut yaitu berjudul pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebijakan pemimpin, Bapak. Jadi dalam mengambil keputusan biasanya itu ada masalah, yaitu yang kita bahas kali ini adalah mengenai dilema etika, Bapak, dan juga yang kedua adalah adanya bujukan moral. Dilema etika itu merupakan benturan dari dua hal yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengenai bujukan moral. Kalau bujukan moral itu salah satu benar dan salah satu ada yang melanggar aturan, Bapak. Seperti itu. Jadi langsung saja nih, Bapak. Ya, langsung ini pertanyaan yang pertama, Bapak. Nih, selama Bapak ini memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? baik, caranya untuk mengidentifikasinya adalah dengan meningkatkan kesadaran kita tentang isu-isu etika dan moral yang mungkin timbul di sekolah. Kemudian pelajari tentang kasus-kasus sejenis dan cara mereka mengatasinya. Ini adalah membantu kita dalam mengidentifikasi masalah lebih cepat dan memberikan solusi yang lebih baik. Berarti cara mengidentifikasi ini kita meningkatkan kesadaran, ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Bapak ini. Nah, selama Bapak ini memimpin, bagaimana cara Bapak ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua hal sama-sama benar. Bagaimana, Bapak? Baik, sebagai seorang pemimpin di sekolah, pengambilan keputusan merupakan salah satu tugas penting yang harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan
kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka kami biasanya menggunakan beberapa langkah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan segala informasi. Kemudian pertimbangkan semua alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya lakukan analisis terhadap semua alternatif penyelesaian masalah, baru ambil keputusan. Setelah keputusan diambil, maka kita harus komunikasikan kepada semua pihak yang terlibat. Yang terakhir adalah kita lakukan evaluasi terhadap hasil keputusan yang telah diambil. Berarti caranya yang pertama pasti mengumpulkan informasi ya. Kita harus Ya. cari dulu informasi dari berbagai sumber gitu Pak. Nah selanjutnya pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan ya dalam pengambilan keputusan? Baik, ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu langkah pertama, kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Jangan hanya dari satu pihak saja. Kemudian identifikasi tujuan, lalu cari berbagai alternatif penyelesaian masalah, kemudian evaluasi alternatif tersebut, baru kemudian ambil keputusan. Setelah keputusan diambil, maka kita harus komunikasikan kepada semua pihak terkait. Terakhir, kita lakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah kita ambil. Berarti seperti yang dijelaskan tadi Ya. ternyata yang pertama memang kita harus kumpulkan informasi terlebih dahulu dari berbagai sumber, jangan hanya satu sumber saja. Nah kemudian diidentifikasi tujuannya, lalu dicari berbagai alternatif penyelesaiannya gitu Bapak. Nah kalau sudah dievaluasi baru kita ambil keputusan seperti itu gitu. Nah setelah diambil keputusan yaitu kita juga komunikasikan agar tidak ada yang salah paham mungkin. Nah selanjutnya ini Bapak, yang keempat pertanyaannya yaitu hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, agar pengambilan keputusan dapat efektif, maka kita harus berpegang pada nilai-nilai etika yang dipegang teguh oleh sekolah kita. Kemudian kita libatkan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak. Ya, jadi yang kita anggap efektif supaya pengambilan keputusan tersebut efektif berarti kita harus punya pegangan kita harus berpegang teguh kepada nilai etika yang ada pada sekolah kita. Nah, berikutnya Bapak, ini yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hal-hal yang menjadi tantangan adalah yang pertama, kompleksitas kasus. Kasus dilema etika biasanya sulit dipecahkan karena melibatkan dua hal yang sama-sama benar. Yang kedua, keterbatasan informasi. Seringkali kita mendapatkan informasi yang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi dan mempersulit dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, Mas, waktunya terbatas. Keputusan yang harus diambil dalam waktu yang terbatas, hal ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan karena kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Yang terakhir, biasanya ada tekanan dari luar. Berarti selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak ya dalam mengambil keputusan kurang lebih ada 4 Bapak tadi yang dijelaskan. Yang pertama,
sensitivitas. Ya berarti permasalahan itu sangat kompleks. Ya. Yang kedua tadi dijelaskan keterbatasan informasi. Jadi informasinya yang kita peroleh mungkin terbatas atau tidak lengkap. Biasanya mungkin gara-gara ada yang kurang terbuka mungkin ya. Nah selanjutnya yang ketiga tadi dijelaskan waktunya terbatas nih. Jadi kalau ada masalah biasanya menuntut supaya cepat diselesaikan tadi. Nah selanjutnya yang keempat tekanan dari luar, ada tekanan dari luar. Nah selanjutnya Bapak ini pertanyaan yang keenam ini, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah biasanya Bapak menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu biasanya seperti apa Bapak? Baik Mas, pada umumnya penyelesaian kasus dilema etika di sekolah haruslah dilakukan dengan cepat dan tepat agar tidak memperburuk situasi atau menimbulkan konflik yang lebih besar. Seringkali kasus dilema etika juga memerlukan diskusi dan konsultasi dengan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, mengatur jadwal untuk pertemuan atau konsultasi dapat membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika secara efektif dan tepat waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus dilema etika memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda-beda, sehingga prosedur yang tepat dapat dibedakan untuk setiap kasus. Kasusnya berarti berbeda-beda, berarti tergantung situasi dan kondisi ini Pak. Nah, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tentunya penting untuk melibatkan perspektif atau masukan dari pihak terkait, termasuk yang kita lakukan dengan siswa, orang tua, guru, staf, bahkan juga komite sekolah. Hal ini dapat membantu dalam memahami perspektif yang berbeda-beda dan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Berarti dalam sebelum kita ngambil keputusan biasanya berarti kita harus lihat perspektif nih. Berarti sudut pandangnya, sudut pandang dari siswa, dari orang tua, dari guru, dari kepala sekolah maupun dari komite ini Pak. Biar masalahnya jelas, kemudian kita ngambil keputusannya juga yang terbaik seperti tadi. Nah, kemudian Bapak, yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Baik Mas, dari sumber-sumber yang ada terdapat beberapa pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan etika, dilema etika, yaitu yang pertama, pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etika yang terkait dengan kasus tersebut, seperti keadilan, kejujuran, dan empati. Yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah. Yang ketiga, mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Yang terakhir Mas, pentingnya memiliki pedoman atau prosedur yang jelas dan terstandarisasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Luar biasa Bapak. Nah, jadi dalam hal ini pengalaman memang adalah guru yang sangat baik ya, gitu Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusan
keputusan yang dapat diambil tadi ternyata penting ya Bapak untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika yang dipegang teguh oleh sekolah. Kemudian kita juga harus melibatkan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, kiranya hanya itu saja Bapak yang perlu saya tanyakan. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillah, mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini dengan lancar. Sekian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Suno, semoga cepat selesai jadi. Amin.